Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 pengembangan sistem evaluasi PAI. Saya Fitria Hasuna sebagai pemateri pertama. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pengembangan teknik evaluasi dan penilaian kelas PAI. Dalam evaluasi secara garis besar mempunyai dua macam teknik evaluasi, yaitu yang pertama teknik tes dan teknik non-tes. Nah, teknik tes sebagai alat pengukur dan penilai. Ditinjau dari segi kegunaannya, menurut Suharsini Arikonto dibagi menjadi 3 macam, yaitu tes diagnostik. Tes ini digunakan untuk mengetahui kelemahan siswa. Dilaksanakan dengan cara lisan atau tulisan dan bisa juga mengkolaborasi antara lisan dan tulisan. Nah, yang kedua ada tes formatif. Tes formatif ini untuk mengetahui sejauh mana siswa menguasai pembelajaran, bisa disebut dengan ujian harian. Nah, yang ketiga ada tes sumatif atau tes akhir dari program pembelajaran. Nah, di samping itu terdapat 2 jenis tes, yaitu tes uraian atau tes subjektif dan tes objektif. Nah, kemudian teknik non-tes. Teknik non-tes adalah alat mengevaluasi yang digunakan untuk menilai aspek tingkah laku. Bisa dengan cara wawancara, bisa disebut dengan interview, kuesioner, atau bisa disebut dengan angket. Nama Ulun Alwiyosa Wirasanah, nomor absen 08 sebagai pemateri kedua, yaitu pengertian penilaian kelas PAI. Sebelumnya, pengertian penilaian itu sendiri merupakan proses pengumpulan, pelaporan, dan penggunaan informasi tentang hasil belajar siswa. Maka, pengertian penilaian kelas PAI ialah proses pengumpulan, pelaporan, dan penggunaan informasi tentang hasil belajar siswa dengan menerapkan prinsip-prinsip penilaian secara terpadu dengan kegiatan belajar mengajar melalui bimbingan jasmani rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam. Ulun Harmini, nomor absen 28 sebagai pemateri ketiga, akan melanjutkan menyampaikan tentang ranah kognitif. Penilaian kognitif merupakan ranah yang menyangkut kegiatan mental atau otak. Menurut Bloom, semua upaya yang mencakup kegiatan otak termasuk dalam ranah penilaian kognitif. Ranah penilaian kognitif menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 adalah aktivitas yang digunakan untuk mengukur penguasaan pengetahuan peserta didik. Ranah penilaian kognitif memuat 6 aspek atau yang lebih dikenal sebagai jenjang proses berpikir yang dimulai dari jenjang terendah sampai pada jenjang tertinggi. Keenam aspek tersebut yaitu pertama, tingkat kemampuan pengetahuan atau ingatan. Istilah ini selain pengetahuan hafalan juga termasuk pengetahuan faktual atau untuk diingat seperti istilah, definisi, rumus-rumus, dan lainnya. Yang kedua yaitu tingkat kemampuan pemahaman. Pemahaman merupakan tingkat kemampuan seseorang untuk memahami dan mengerti sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Yang ketiga, tingkat kemampuan penerapan atau aplikasi. Aplikasi atau penerapan merupakan kemampuan ide umum, metode-metode maupun tata cara, prinsip-prinsip, teori-teori, rumus-rumus, dan sebagainya dalam sesuatu yang baru dan konkret. Yang keempat, tingkat kemampuan analisis. Analisis adalah kemampuan seseorang dalam menguraikan atau merinci suatu kesatuan atau integritas menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga jelas susunannya dan mampu memahami hubungan di antara bagian-bagian atau faktor-faktor yang satu dengan yang lainnya. Yang kelima, tingkat kemampuan sintesis. Sintesis merupakan tipe hasil belajar setingkat lebih tinggi dari analisis. Yang keenam yaitu tingkat kemampuan evaluasi. Evaluasi adalah tingkat kemampuan berpikir paling tinggi dalam ranah kognitif pada taksonomi Bloom. Mungkin itu saja dari ulun. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ulun Isnaniyah, nomor absen 38, akan melanjutkan penjelasan materi tentang ranah afektif. Ranah afektif di dalam kamus psikologi didefinisikan sebagai perasaan yang sangat kuat, emosi, suasana hati, atau temperamen. Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Sikap adalah salah satu istilah bidang psikologi yang berhubungan dengan persepsi dan tingkah laku.
perilaku. Maksudnya, ranah afektif merupakan tujuan-tujuan yang berkenaan dengan kondisi emosi seseorang. Dalam hal ini, ranah afektif dimaksudkan untuk menggugah emosi siswa agar ikut berperan aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Ada beberapa jenis kategori ranah afektif sebagai hasil belajar. Kategorinya dimulai dari tingkat yang dasar atau sederhana sampai ke tingkat yang kompleks. Yang pertama, receiving atau attending, yakni semacam kepekaan dalam menerima rangsangan atau stimulus dari luar yang datang kepada siswa dalam bentuk masalah, situasi, gejala, dan lain-lain. Yang kedua, responding atau jawaban, yakni reaksi yang diberikan oleh seseorang terhadap stimulusi yang datang dari luar. Hal ini mencakup ketepatan reaksi, perasaan, kepuasan dalam menjawab stimulus dari luar yang datang kepada dirinya. Yang ketiga, valuing atau penilaian yang berkenaan dengan nilai dan kepercayaan gejala atau stimulus tadi. Dalam evaluasi ini termasuk di dalamnya kesediaan menerima nilai. 4. Organisasi, yakni pengembangan dari nilai ke dalam satu sistem organisasi, termasuk hubungan satu nilai dengan nilai lain, pemantapan dan prioritas nilai yang telah dimilikinya. Yang kelima, karakteristik atau internalisasi nilai, yakni keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang yang mempengaruhi pola, kepribadian, dan tingkah lakunya. Mungkin itu saja yang dapat ulun jelaskan. Terima kasih. Saya Lina Safitri, saya sebagai pemateri terakhir. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ranah psikomotorik. Nah, ranah ini merupakan ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill ataupun kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Nah, ranah ini adalah ranah yang berhubungan dengan aktivitas fisik, misalnya lari, melompat, melukis, menari, memukul, dan sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.